Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan Abang Pete ya. Di depan mata kita sudah ada Magicom ya, ataupun rice cooker ataupun penanak nasi ya. Ini penanak nasi yang serbaguna ya teman-teman. Nah ini dusnya dan ini unitnya ya. Sebelum kita bahas unitnya, nanti kita buka semuanya. Dan di ujung video saya akan menjelaskan cara biar Magicom tidak cepat mati dan nasi tidak cepat basi, dan cara ngebersihinnya gimana nanti di video di ujung video saya jelasin. Oke, sekarang kita langsung saja ke dusnya dulu ya. Ini ada Miyako ya. Ini Miyako, Magicom Miyako ya. Ini ada artis nih, Nikita Willy. Nah, untuk warnanya nih dia ungu dikombinasi dengan merah atinya agak gelap ya. Sesuai di video. Oke, untuk Miyako ini tipenya MCM 18BHB ya. Nah, sekelilingnya ini untuk ukurannya, bentar saya akan bacakan dulu. Untuk ukurannya di sini 1,8 ya teman-teman. Nah, ini untuk ukurannya 1,8 liter. Tampilannya depannya begini. Nah, kita langsung sekarang lihat ke ininya. Nih, penanak nasi 1,8 liter ya. Nah, penghangatnya 5,0 liter. Daya watt 395 watt plus ya, garis miring 77 ya. Voltasenya 220. Nah, ini tampilannya, dusnya begini. Nah, ini depannya dan ini sampingnya juga. Ini yang serbaguna. Serbagunanya itu apa? Nah, saya jelasin lagi serbaguna. Kalau serbaguna bisa ngangetin, ngukus, dan masak nasi, 3 fungsi ya teman-teman. Kalau yang khusus pemasak itu sekali masak doang ya. Sekali masak, tidak bisa untuk ngangetin atau ngukus. Nah, nanti pokoknya teman-teman atau yang pemula yang pengen beli Magicom rice cooker ya, jadi simak video ini sampai selesai. Saya akan jelasin secara detail, dan ini secara pengalaman pribadi saya ya, karena saya juga pribadi udah pakai Magicom puluhan ya. Nah, ini tampilan dusnya sudah ya. Sekarang kita langsung ngebahas ke Magicomnya. Nah, sekarang kita pinggirin dulu ya. Kita langsung ke unitnya. Nah, ini unitnya ya. Sebelum kita bahas dapat apa aja dulu, kita kasih lihat dulu ya tampilannya. Ini kabelnya emang masih tanam ya. Jadi ada yang kabelnya bisa lepas. Ini yang tanam. Nah, oke ya. Ini yang masih manual nih. Masih cetrek, bukan yang digital ya. Oh ya, untuk harga bang berapa? Untuk harga belum saya sebutkan, maaf ya, ketinggalan. Untuk harganya di tempat kami menjualnya dengan harga 290.000 saja ya. 290.000, di bawah 300 ya. Mungkin beda tempat, beda daerah, beda harga. Nah, di tempat kami ya menjualnya dengan harga 290.000 untuk Miyako, Magicom Miyako tipe MCM 18BHB. Nah, untuk harga sudah saya jelaskan. Sekarang kita jelasin lagi isinya dan cara ngelepas uap ini. Untuk ngelepasnya jangan tarik ke bawah, tarik ke sini ya. Nah, biasanya air uap ini biasanya kalau nggak dibersihin dia akan lama-lama menghitam. Nah, cara masangnya sama, dari samping ya. Kita masukin dari sini pelan-pelan. Dia ada dratnya ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung ditekan gitu ke bawah, nggak bisa, nanti dratnya pecah, ngelos dia. Oke, kita lihat dapat apa aja. Oke, kita buka set. Nah, kita mendapatkan sebuah kukusan. Nah, ini kan penanak nasi serbaguna, jadi pasti dapat kukusan. Kalau ada dapat kukusan berarti bisa buat ngukus singkong, ubi, ataupun sayuran yang mau diangetin ya, mau tim somai apapun bisa ini. Nah, ini kukusannya begini, bulat. Terus dapat apa lagi bang? Oke, dapat takaran beras ya. Ini bulat nih, bulat 180 mili. Oke, dapat apa lagi bang? Dapat centong nasi. Ini centong nasinya begini ya, agak lembek ya. Miyako beginilah. Ada harga, ada rupa biasanya.
Dapat apa lagi? Nah, ini dapat buku panduan dan buku garansi. Nah, untuk teman-teman, ini buku garansinya jangan sampai hilang ya. Biasanya ini untuk klaim servis ya. Ini ada tukang servisnya untuk ngeklaim, ajuin ke toko tempat kita beli ataupun di toko-toko langganan teman-teman semuanya. Kalau ini hilang nggak bisa nitip servis. Garansinya gimana bang? Garansi itu bukan seperti garansi lampu. Garansi bukan rusak ditukar baru, tapi diservis ya. Entah itu kapan baru diajuin ke pabriknya. Itu tentang servis ya. Nah, dapat apa lagi bang? Nah, ini dapat teflon nih. Nah, ini teflonnya bagus ya, bukan yang aluminium. Ini semacam yang Harmon, ini tebel ya. Nah, ini tebel nih. Kalau aluminium kita begini saja sudah penyok. Nah, ini yang almond sebutannya, Harmon ya. Ini dalamnya hitam. Ini ada tulisannya dulu, Nanoal 1,8 liter. Tampilannya begini. Nah, ini tebal nih. Ini bagus. Ini untuk teflon bagus ya. Oke, saya akan jelasin untuk teflon. Jadi kalau teman-teman teflon biasa itu yang pemula ya, teflon biasanya di sini nih. Cepet ya ngelupas. Nah, itu jangan ya, jangan digosok pakai spons stainless. Ya, bagusnya kalau mau masak nasi direndam dulu ya. Nasi yang sisa itu kita keluarkan, pindahkan dulu. Kita rendam air seharian, mau berapa jam, yang penting ini nanti otomatis nasi yang berkerak itu tempel di sini, dia akan lepas sendiri. Nah, setelah udah lepas nanti kita cuci pakai spons ya, spons busa, jangan pakai yang stainless. Kalau stainless nih lama-lama di sini semuanya lepas semua ini. Anti lengketnya semuanya akan lepas lama-lama. Bagusnya pakai spons ya. Nah, itu tentang perawatan tentang teflon Harmon ini ya, ataupun yang aluminium. Nah, sekarang kita bahas tentang, ada yang nanya nih teman-teman, katanya bang, Magicom saya baru beli berapa bulan mati bang, berapa minggu mati bang. Nah, biasa penyebab utamanya adalah teman-teman biasa nyuci berasnya kan langsung di sini ya. Wah, langsung di WC ataupun di tempat pencucian beras ya. Di sini kalau kita habis nyuci di sini kan biasa basah nih ya. Tips dari saya pribadi ya, saya kasih tahu, dilap dulu ya teman-teman, dilap kering bersih ya. Nah, baru kita masukin. Begitu. Kalau kita tidak lap di sini basah semua, otomatis ya di sini nih airnya akan masuk di sini. Nah, ya kalau sering begitu sampai bulan sampai tahunan airnya masuk di sini, lama-lama kena mesinnya nih. Karena ini yang mesin utamanya yang bikin cetrek gitu kan, biasa masak ini di sini nih. Kalau kena air lama-lama hitam di sini semua, ya. Nah, itu penyebab mati. Itu ya, biasanya penyebab utama. Nah, terus yang kedua yaitu untung-untungan juga ya. Namanya barang elektronik kita beli ya, ciptaan manusia, nggak ada yang sempurna. Beli 3 bulan mati total. Nah, itu udah risiko. Itu penyebabnya yang mati ya. Namanya barang elektronik nggak ada yang tahu umurnya, kayak kita kapan mau bengek, mau sakit, mau batuk, kita nggak tahu. Itu penjelasan saya. Nah, sekarang saya jelasin lagi. Sekarang kita colokin, bahas tentang nasi basi. Nah, kita colokin dulu ya. Nih, udah nyala ya di sini ya. Nah, untuk masak jangan lupa dicetrekin ke bawah. Kalau nggak dicetrek nggak matang-matang. Nanti kalau matang otomatis dia naik sendiri, kayak kita buka nih, cetrek. Nah, ini ceritanya udah matang ya, udah matang, kita mau masak nasi. Nah, masak nasi otomatis di sini ada uapnya teman-teman. Di sini biasa banyak uapnya ya. Uap atau keringetnya di sini ya. Kita buka, bagusnya kalau pertama matang itu kan di sini banyak nih keringetnya. Kita lap bersih dulu pakai kain bersih, lap ya. Baru setelah kita ambil nasi kita tutup lagi. Nah, kenapa? Kalau airnya jatuh lagi ke bawah itu yang menyebabkan nasi basi ya. Logikanya kalau nasi kena air akan basi. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan ya, silakan coba nasi dikasih air, coba naro sampai besok basi apa enggak. Nah, itu penyebabnya. Nah, biasa yang kedua, penyebab keduanya itu, nah di sini nggak panas nih. Nah, ini anget ya teman-teman. Kalau dicolokin, biarpun kita nggak masak, nggak tutup. Nah, ini di sini, di dalam sini nih, di dalam sini ya ada bautnya nih. Di sini satu, di sini satu bautnya nih. Ada 2 ya. Nah, di sini dalamnya itu ada alat semacam aluminium foil. Kabelnya lewat di sini ada 2. Di sini dia dalam situ ya. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran di rumah boleh dibongkar ya. Atau Magicom yang udah rusak. Kalau tidak rusak nggak usah dibongkar. Di sini ada penghangatnya nih. Nah, kita pegang. Kalau masih hangat berarti Magicomnya nggak bermasalah. Nah, ketiga ya penyebab nasi basi. Nih, saya sebutin lagi. Nih di body ini, dalam body ini ada lagi ya.
penghangatnya. Karena ini kan yang serbaguna, penanak, pemasak, ngangetin, sama pengukus buat nganget ya, 3 macam. Nah jadi dia bisa ngangetin kalau dicolok terus. Nah di dalam sini di body ini ada lagi alatnya buat ngangetin. Kalau biasanya tukang servis yang tahu ya. Kalau bodinya di sini dia pakai multi tester nyoba nih. Nah kalau udah nggak ini berarti Magicom-nya di dalam ini komponen aluminium foilnya itu sebutan namanya apa saya lupa ya. Nah itu ada yang rusak. Nah untuk biasanya bang, kok Magicom saya cepat keras bang? Katanya dicolokin terus ya gimana nggak keras. Ini kan penanak nasi serbaguna. Kalau dicolokin begini ini akan panas terus gitu loh, ya kan? Nah kecuali kita cabut nih, habis makan kita cabut. Nah kalau udah matang cabut. Nanti kalau udah mau makan siang, makan malam kita colok lagi. Nah nanti dia anget lagi, begitu. Itu penyebab nasi kering. Nah sekarang saya kasih tahu lagi. Banyak yang bilang bang kok ini ya keras. Ah itu kembali lagi berasnya ya. Kadang airnya kurang bisa. Ini biasa yang sering terjadi lah. Biasa nasinya masaknya airnya kurang, biasa takarannya. Kadang orang beli beras kan di warung nggak tahu, mau beli aja yang bagus, dapat di kios atau di kios Madura dimanapun yang jual beras lah ya. Nah dia beli, dia masak airnya kurang, kata keras. Ya kerasnya itu kan bisa dicolokin terus, masaknya airnya dikurang, terus bisa berasnya juga, berasnya perak ya, bukan yang pulen. Atau bisa salah beli beras IR yang buat nasi goreng ataupun yang nasi padang itu keras. Nah itu penyebabnya. Nah untuk menyarankan beli, bagusnya saya nyarankan belinya di offline. Kenapa beli di offline? Emang di offline lebih murah dibanding online. Kenapa? Ini secara saya pribadi saya kasih tahu ya tipsnya ya. Kalau kita beli di offline ke tokonya kita langsung bisa lihat unitnya ya. Nah unitnya mau milih yang tipe berapa, harga berapa, cocok kita tawar. Namanya orang jualan cari untung pasti mau lah ya, pasti mau cuannya. Nah kalau beli di online memang harganya lebih murah ya. Pertama satu, resikonya datang barang pecah biasanya ya. Nah kedua kita biasanya mau komplain harus video awal unboxingnya, bukainnya, begitu. Klaimnya ribet lah kalau di online. Emang harganya bedanya bisa selisih 40-50 atau ya tergantung daerah ya teman-teman ya. Nah kalau kita di toko offline ya kita langsung ini, misalkan kita punya langganan ya, langganan toko elektronik ataupun toko elektrik yang jual barang-barang elektronik gitu ya. Nah kita bisa langsung lihat unitnya, kita cobain, kita bisa komplain. Nah, bisa langsung bang nanti kalau misalkan bermasalah garansi nggak? Ya garansi. Nah kita bisa nitip servis. Jangan tergiur karena harga online lebih murah ya. Bedanya berapa? Nanti kalau kita di toko kita basi, kita bisa perjanjian sama yang penjualnya. Nah segitu aja ya penjelasan saya tentang Magicom ini. Merek Miyako, tipe MCM18BH. Dengan harga berapa bang? Harga udah saya sebutin di awal. Sekarang saya sebutin juga. Harganya cuma 290.000 ya. Nah, beda tempat, beda OTR. Kalau di pelosok-pelosok pastinya lebih murah karena kan pengirimannya pakai alat transportasinya, bensinnya. Nah semoga video saya ini bisa mengedukasi ataupun bisa memberikan masukan buat teman-teman semuanya yang pengen beli Magicom ya, biar lebih tahu lagi tentang Magicom. Misalkan ada kata-kata yang saya sampaikan ada yang salah penyampaikan, mohon dikoreksi ya, karena saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Ada yang terlewatkan. Nah jadi nanti teman-teman ada yang mau nanya silakan ya, silakan komen. Kalau sempat saya balas, kalau nggak sempat ya karena kan saya punya kesibukan juga ya, saya karyawan kerja, mohon dimaklumin ya teman-teman semuanya. Nah, semoga video ini bermanfaat, bisa memberikan referensi buat teman-teman semuanya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya tentang review tentang peralatan rumah tangga yang berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, bye bye.